Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membawakan renungan untuk kita dengan judul Berjuang untuk mendapatkan kehidupan, dengan firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengarkan sebuah kata bijak. Dalam bahasa Jawa dikatakan, sejatine urip ing alam doyo mung mampir ngombe. Artinya, hidup di dunia ini hanya sementara saja. Sesungguhnya semua manusia berjalan menuju tempat yang abadi, dengan pengertian bahwa manusia sedang diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu yang pertama kehidupan yang abadi, dan yang kedua dengan kehidupan kebinasaan yang kekal. Untuk menuju pada kehidupan yang digambarkan, manusia harus berjuang masuk melalui pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Artinya, seorang harus mau dan berani meninggalkan hidup lama, yaitu hidup dosa, dan kemudian bersedia hidup sebagai manusia baru. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus mengatakan dalam Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yaitu menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Menjalani kehidupan sebagai manusia baru, seseorang harus selektif dalam pergaulannya, karena kebinasaan yang baik dapat rusak karena pergaulan yang buruk. Lingkungan di mana seorang bergaul membawa pengaruh besar dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Korintus juga mengatakan dalam Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Untuk sampai pada kehidupan, seseorang harus tetap bertahan mengenakan manusia baru yang dipenuhi dengan kebenaran dan kekudusan yang sejati sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Efesus 4 ayat 24 menegaskan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di alam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perjuangan untuk mencapai kehidupan ternyata tidak ringan. Diperlukan banyak perjuangan dan pengorbanan. Namun bersyukurlah karena Roh Kudus telah dicurahkan ke atas manusia. Ketika seorang mengangkat tangan, menyerahkan kepada Tuhan Yesus dengan ketulusan dan kerendahan hati, Dia mau memberi Roh-Nya dalam batin, serta membuat seseorang hidup taat pada segala ketetapan dan peraturannya, sehingga bisa hidup di negeri perjanjian, negeri kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah. Marilah terus berjuang oleh penyertaan Roh Kudus, pasti kita akan mendapatkannya. Amin. Shalom, salam sehat untuk kita semuanya.